Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Memia hari ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, Memia mau bercerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Terdapat dalam kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Ada 11 muridnya yang diajak Tuhan Yesus pergi ke sebuah bukit. Namanya Bukit Zaitun. Kira-kira kalau mau pergi naik ke atas bukit, jalannya naik apa turun ya? Pintar, jalannya naik. Mereka naik ke atas bukit. Kemudian sampailah mereka di atas bukit. Di situ ada sebuah taman. Tamannya sangat indah sekali. Kalau di taman itu ada apanya sih? Ada pohonnya, ada rumput-rumputnya, ada bunga-bunganya yang indah. Nah, namanya taman itu adalah Taman Getsemani. Taman apa? Taman Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Kalian duduk saja di sini. Aku akan pergi untuk berdoa." Kemudian murid-muridnya menurut apa kata Yesus, mereka duduk dan Yesus pun pergi. Tetapi Tuhan Yesus tidak pergi sendirian. Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Tuhan Yesus bilang bahwa sekarang ini Tuhan Yesus sedih. Sehingga Tuhan Yesus ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus melihat, ternyata mereka sedang tertidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Kemudian Tuhan Yesus kembali lagi berdoa dan meminta agar Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendaknya Tuhan Yesus. Setelah berdoa itu, Tuhan Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus melihat mereka masih tertidur dengan nyenyak. Mereka sangat ngantuk sekali. Dan kemudian Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa sangat sungguh-sungguh sehingga sampai-sampai doanya itu Tuhan Yesus mengeluarkan keringatnya apa? Darah. Saking sedihnya Tuhan Yesus sampai menangis. Kemudian tiba-tiba ada seorang malaikat datang kepada Tuhan Yesus dan menghampiri Tuhan Yesus, menghibur Tuhan Yesus. Kemudian setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Setelah itu, tiba-tiba ada segerombolan orang-orang, termasuk Yudas, mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Nah, akhirnya mereka pun menangkap Tuhan Yesus.
Yah, kasihan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus padahal nggak bersalah. Tuhan Yesus harus ditangkap. Kemudian dibawalah Tuhan Yesus ini. Pelajaran kita pada pagi hari ini, dari pelajaran ini Tuhan mencontohkan kepada kita supaya kita menuruti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi bilang apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan inginkan kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Hah, Mem, berjaga-jaga itu tidak boleh tidur ya, harus jaga terus. Bukan seperti itu. Di dalam kehidupan kita, kita harus selalu berdoa, membaca firman Tuhan, berbuat baik, mengasihi orang lain, menurut semua perintah Tuhan, perintah orang tua. Sehingga ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita bisa masuk ke dalam surga dan kita bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak bersiap-siap mulai dari sekarang dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, nanti kalau setan datang menggoda, kita bisa apa? Ikut sama setan, jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita setiap hari baca firman, berdoa, kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Jika setan menggoda, kita bisa katakan tidak. Jadi cerita kita sampai di sini ya anak-anak. Nasihat Tuhan kepada kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami selalu mendengar apa nasihat Tuhan untuk hidup kami. Berkati kami untuk selalu berjaga dan berdoa. Berkati kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.